Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Iskandar, kelas A, angkatan tahun 2020, NIM 2005106005. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul 1. Menjadi guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan di abad 21. Yang kedua, pengembangan media pembelajaran PJOK berbasis ICT di SMP. Yang ketiga, transformasi pendidikan abad 21 tentang tuntutan pengembangan sumber daya manusia di era global. PowerPoint yang pertama yaitu menjadi guru pendidikan jasmani dan olahraga kesehatan di abad 21. Pengertian: guru merupakan profesi yang tugasnya membelajarkan dan mendidik peserta didik agar memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan sehingga pada saatnya nanti berguna bagi nusa dan bangsa. Karakteristik 1. Karakteristik pembelajaran PJOK. PJOK bertujuan untuk mengembangkan aspek kebugaran jasmani, keterampilan gerak, keterampilan kritis, keterampilan sosial, emosional, etika, dan moral, dan aspek pola hidup sehat. 2. Karakteristik guru abad 21. Perubahan karakter masyarakat secara fundamental sebagaimana terjadi dalam abad 21 berimplikasi terhadap karakteristik guru. Dalam pandangan progresif, perubahan karakteristik masyarakat perlu diikuti oleh transformasi budaya guru dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, karakteristik peserta didik abad 21. Situasi abad 21 seringkali diidentikan dengan masyarakat informasi yang ditandai oleh munculnya fenomena masyarakat digital. Karakteristik peserta didik abad 21 dalam pembelajaran berbeda dengan karakteristik pembelajaran zaman dahulu. 4. Keterampilan abad 21. 1. Keterampilan hidup dan berkarir. 2. Keterampilan belajar dan berinovasi. 3. Keterampilan media, teknologi, dan informasi. 5. Pengembangan guru PJOK abad 21. 1. Memahami standar tuntutan profesi guru. 2. Mencapai kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan. 3. Membangun kesejawatan melalui organisasi keilmuan dan organisasi profesi. 4. Mengembangkan etos kerja yang mengutamakan pelayanan bermutu tinggi. Penutup: 1. Memahami tuntutan profesi yang ada. 2. Mencapai kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan. 3. Memahami karakteristik pembelajaran PJOK. 4. Memahami karakteristik guru PJOK abad 21. 5. Memahami karakteristik peserta didik abad 21. 6. Menguasai keterampilan abad 21. 7. Memahami kompetensi guru profesional. PowerPoint yang kedua. Pengembangan media pembelajaran PJOK berbasis ICT di SMP. Pada era milenium sekarang, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, demikian pesat kemajuannya. Pesatnya kemajuan ICT ini tidak mempengaruhi kesenjangan yang terjadi dari proses pembelajaran yang ada di kota dengan pedesaan. Salah satu contoh konkretnya adalah penggunaan media pembelajaran yang masih jauh ketimpangnya antara kota dengan desa. Media. Kata media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari medium. Secara harfiah berarti perantara atau pengantar, mengartikan kata media sebagai segala bentuk dan saluran yang perlu digunakan untuk proses informasi. Mendefinisikan media sebagai segala benda yang dapat dimanipulasikan, dilihat, didengar, dibaca atau dibicarakan beserta instrumen yang dipergunakan untuk kegiatan tersebut. B. Manfaat media pembelajaran. 1. Media
pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi. 2. Media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan peserta didik. 3. Media pembelajaran dapat menanggulangi keterbatasan indera, ruang, serta waktu. 4. Media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa. C. Bentuk jenis sumber belajar. 1. Pesan, yaitu informasi, bahan ajar, cerita rakyat, dan dongeng. 2. Orang, yaitu siswa, ahli, narasumber, tokoh masyarakat. 3. Bahan, yaitu buku, transparansi, dan film. 4. Alat atau perlengkapan, yaitu perangkat keras, komputer, radio, dan televisi. 5. Pendekatan atau metode teknik, yaitu diskusi, seminar, pemecahan masalah. D. Pembelajaran PJOK berbasis ICT. 1. Membuat menu utama aplikasi. 2. Mengidentifikasi materi pelajaran PJOK yang akan dimasukkan ke dalam aplikasi. 3. Membuat materi berupa gambar dan video pendek, bagian demi bagian materi pembelajaran PJOK. 4. Menganalisis gambar dan video pendek, bagian demi bagian materi pelajaran PJOK. 5. Memasukkan gambar dan video pendek, bagian demi bagian materi pelajaran PJOK ke dalam aplikasi. Metode berkaitan dengan unsur desain, kegunaan, tampilan, operasional, dan interaktivitas penggunaan media dilakukan dengan review oleh para ahli media dan ahli pembelajaran untuk menganalisis pengembangan media pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan yang sedang dikembangkan. 2. Pengembangan media pembelajaran pendidikan jasmani dan olahraga ini diukur kualitasnya dengan cara pengisian angket kepada guru pengguna. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil perancangan, telah diidentifikasi dan rancang konten atau materi dalam aplikasi khusus untuk sekolah menengah pertama atau SMP, yaitu 1. Materi untuk aplikasi permainan bola besar. 2. Materi untuk aplikasi permainan bola besar atau bola voli. Yang ketiga, materi untuk aplikasi permainan sepak bola. PowerPoint yang ketiga, transformasi pendidikan abad 21 sebagai tuntutan pengembangan sumber daya manusia di era global. Pengertian: abad ke-21 ditandai sebagai abad keterbukaan atau abad globalisasi. Artinya, kehidupan manusia pada abad ini mengalami perubahan-perubahan yang fundamental yang berbeda dengan tata kehidupan dalam abad sebelumnya. Dikatakan abad ke-21 adalah abad yang meminta kualitas usaha dan hasil kerja manusia. 2. Pergeseran paradigma belajar abad ke-21. Tuntutan perubahan mindset manusia abad 21 yang telah disebutkan di atas menuntut pula suatu perubahan yang sangat besar dalam pendidikan nasional. Yang kita ketahui, pendidikan kita adalah warisan dari sistem pendidikan lama yang isinya menghafal fakta tanpa makna. Merubah sistem pendidikan Indonesia bukanlah pekerjaan yang mudah. B. Keterampilan abad ke-21. Keterampilan abad ke-21 adalah 1. File and career skill. 2. Learning and information skill. 3. Information media
and technology skill. Ketiga keterampilan tersebut dirangkum dalam sebuah skema yang disebut dengan Pelangi Keterampilan Pengetahuan Abad 21 atau Trailing and Field tahun 2009. C. Praktek pembelajaran abad ke-21 berdasarkan hasil analisis pada masa pengetahuan Knowledge Age berhasil mengintegrasikan informasi dan pengetahuan yang diturunkan pada beberapa karakteristik umum serta pelaksanaan pembelajaran yang dapat dilakukan di abad 21. D. Pengembangan teknologi pada abad ke-21. Kemajuan teknologi telah mempersingkat siklus produksi dan peningkatan produktivitas secara dramatis. Dalam kemajuan dan kecepatan pertumbuhan ekonomi, komputer yang menggantikan atau melengkapi banyak pekerjaan yang dilakukan oleh manusia di berbagai bidang seperti informasi pengelolaan dan tugas berdasarkan aturan, mengakibatkan meningkatnya permintaan untuk keterampilan tingkat tinggi. E. Pengembangan sumber daya manusia (SDM) di era globalisasi. 1. Jenis pekerjaan dan kualifikasi jabatan. 2. Jenis pengetahuan dan keterampilan. Penutup. Berdasarkan simpulan hasil penelitian untuk meningkatkan kompetensi abad ke-21, diberikan beberapa saran sebagai berikut. Pertama, adanya kerjasama antar industri dan sekolah sebagai upaya untuk melakukan link and match pendidikan terhadap kompetensi yang paling disesuaikan dengan kebutuhan abad ke-21.